Salam pembelajar. Halo sahabat semuanya, perkenalkan saya Denny Chandra dan pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang salah satu destinasi wisata di kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Khususnya wisata sejarah yaitu tentang Museum Timah Indonesia. Bagi teman-teman yang berkunjung ke Pulau Bangka, khususnya Pangkal Pinang, maka kurang lengkap rasanya kalau belum mengunjungi salah satu destinasi wisata yang pada tahun 2018 kemarin dinobatkan oleh Museum Rekor Indonesia sebagai museum timah pertama dan satu-satunya di Asia. Mungkin selama ini Kepulauan Bangka Belitung lebih dikenal dengan wisata alam, khususnya pantai-pantainya yang indah dan dihiasi batu-batu besar sebagaimana yang digambarkan dalam film Laskar Pelangi. Namun, selain itu, Provinsi Kepulauan yang terletak di bagian timur Pulau Sumatera ini dari zaman dahulu dikenal sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia. Dan di Indonesia hanya Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, khususnya Pulau Kundur, Dabo, dan Singkep yang merupakan penghasil timah. Dan di Kepulauan Bangka Belitung sendiri, sektor pertambangan timah ini merupakan sektor primer dalam struktur perekonomian masyarakatnya. Kegiatan penambangan timah di Bangka Belitung sendiri sudah ada sejak lama semenjak zaman penjajahan Belanda. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan banyaknya ditemukan benda-benda penambangan yang masih bersifat tradisional pada era tahun 1950-an. Sebagai usaha untuk menyimpan, merawat, dan mendokumentasikan benda-benda peninggalan tersebut, maka dibangunlah museum yang bernama Museum Timah Indonesia. Kalau teman-teman dari Bandara Depati Amir, Museum Timah Indonesia berjarak sekitar 3 km atau 30 menit perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil. Museum Timah Indonesia ini diresmikan pada tahun 1958 yang menempati bangunan yang dahulu digunakan sebagai tempat tinggal para karyawan perusahaan timah Bangka Tin Wining. Museum yang berlokasi di pusat kota Pangkal Pinang, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 17 ini, sudah 2 kali mengalami pemugaran, yaitu pada tahun 1997 dan pada tahun 2010. Ketika kita memasuki gerbang depan Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang ini, pandangan kita akan langsung tertuju ke sebuah lokomotif uap tua berwarna hitam dengan cat merah di beberapa bagiannya yang tampak kontras di antara hijaunya rerumputan dan pepohonan yang ada di sekitar areal museum. Lokomotif tua ini merupakan peninggalan zaman Belanda dahulunya yang dipakai sebagai pembangkit listrik di lokasi penambangan timah. Tak jauh dari lokomotif uap tersebut, terlihat pula mangkuk-mangkuk raksasa yang dalam kegiatan penambangan timah digunakan sebagai alat untuk menambang atau mengeruk timah di laut. Selain itu juga kita akan bisa melihat monitor tambang semprot yang masih berada di areal halaman sekitar Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang. Benda-benda bersejarah itu menjadi penanda keberadaan Museum Timah Indonesia di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, masih ada relief yang mengisahkan sejarah pertambangan timah dari masa ke masa juga menghiasi bagian depan museum ini. Hal ini merupakan sisi unik dari Museum Timah Indonesia. Selain masih mempertahankan bangunan asli, di sekitar museum terpajang beberapa alat tambang yang digunakan pada masa lalu. Keberadaan alat-alat ini memberikan informasi kepada pengunjung mengenai perkembangan penambangan timah di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung. Memasuki ruangan museum, pengunjung akan menyaksikan berbagai diorama. Di museum ini terdapat 3 jenis diorama, yaitu diorama yang pertama berisi tentang penjelasan sejarah awal pertambangan timah di Pulau Bangka. Diorama kedua menginformasikan alat-alat pertambangan yang dahulu digunakan untuk menambang timah, sementara diorama ketiga menjelaskan proses penambangan timah dengan alat-alat yang sudah modern serta manfaatnya bagi kehidupan.
Beberapa koleksi di Museum Timah Indonesia diantaranya terdiri dari alat-alat penambangan timah kuno, rantai kayu, gayung kayu, belincong tambang, dan balok timah dari abad ke-8 Masehi hingga saat ini. Selain itu juga ada batuan granit yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Serta tidak ketinggalan diorama tambang timah yang menggunakan metode sumur Palembang. Serta peralatan penunjang kerja kantor semasa UPTB atau Unit Penambangan Timah Bangka. Dan masih banyak foto-foto kegiatan penambangan timah pada zaman penjajahan Belanda. Dan di Museum Timah Indonesia yang telah direnovasi terakhir kali pada 2 Agustus 2010 ini juga kita akan menemukan replika prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka. Replika prasasti Kota Kapur ini menjelaskan tentang perkembangan dan sejarah atau pengaruh kerajaan Sriwijaya di Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu masih banyak lagi ada replika kapal atau alat-alat penambangan yang dipakai seperti replika kapal keruk, replika kapal isap produksi, dan market penambangan timah di darat ataupun di laut. Tak hanya itu, di museum ini pengunjung juga dapat mengetahui jenis batuan timah dan granit. Dan selain timah, Bangka Belitung juga dari zaman dahulu dikenal sebagai penghasil lada putih. Di museum ini kita juga dapat melihat penjelasan sejarah tentang lada putih mentok dari 100 tahun sebelum Masehi, abad ke-17 dan abad ke-18. Bagaimana proses lada itu mulai dari pemetikan, perendaman, dan penjemuran. Selain merekam kegemilangan timah di Bangka Belitung, museum ini juga menjadi menarik karena gedung yang ditempati sebagai lokasi museum saat ini merupakan tempat bersejarah. Pada 6 Februari 1949, gedung ini sempat menjadi tempat tinggal para pemimpin Republik Indonesia yang diasingkan oleh pihak Belanda ke Bangka Belitung, di antaranya Presiden Soekarno, Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim. Tempat ini juga pernah dijadikan lokasi tempat diadakannya perundingan atau diplomasi antara pemimpin Republik Indonesia yang diasingkan ke Bangka dengan pemerintah Belanda dan United Nations Commission for Indonesia, sehingga lahirlah Rumroyen Statement pada tanggal 7 Mei 1949. Dan setelah masa kemerdekaan, rumah ini kemudian digunakan sebagai Museum Wisma Budaya, dan kemudian pada tahun 1997, Museum Wisma Budaya dirubah menjadi Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang. Dan gedung ini juga ditetapkan sebagai Cagar Budaya Pangkal Pinang berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2010, tepatnya tanggal 8 Januari 2010, dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dan untuk kunjungan sendiri, Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang ini dibuka pukul 8 sampai pukul 16 setiap hari kecuali hari Jumat dan hari libur nasional. Dan untuk biaya masuknya sendiri free alias gratis. Jadi berkunjung ke Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang ini bisa menjadi salah satu pilihan liburan alternatif baik sendiri ataupun bersama keluarga, dan sangat sayang untuk dilewatkan kalau teman-teman ke Pangkal Pinang. Selain mendapatkan informasi secara rinci tentang seluk-beluk dan sejarah panjang dunia pertimahan di Indonesia, kita juga bisa merasakan dan merefleksi kembali sekilas tentang sejarah perjuangan bangsa. Demikian sedikit informasi tentang Museum Timah Pangkal Pinang, dan saya tunggu kunjungan teman-teman di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.